Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu nggak? Cara logika itu kan nggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abul Hasan As-Sadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abul Hasan As-Sadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Sadziliyah. Cara madzhab Sadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus sing wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abul Hasan As-Sadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik, tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abul Hasan As-Sadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah gak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah makanya dalam madzhab Sadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawe Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah lafadz la ilaha illallah. Jadi kita-kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya ngaku alim dengan masalah lah soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, enak gak kalimat ini. Nah, ini provokatif ini.
Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Provokatif tadi. Iya, termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi GNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Gitu. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus. Tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi, ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Modus ini kan. Tak angen-angen itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang saya bela. Ya seorang sudah lah, kalau mau nganggur saja sudah itu juga. Ya tapi itu memang apa ya, itu khazanah Islam, ada yang kritik ada yang enggak. Ya itu memang khazanah, ya biasa aja kalau saya biasa aja. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur kan. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh ya, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engkau di akibat terus setan memberi bisikan, lo nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul, berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono kan turu ora tau ndonga timbang ngabri-abri Islam timbang ngelek-ngelekin apa Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramandi. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu wae. Dan jenis kayak ini tuh banyak. Makanya ulama kayak saya itu seenake dhewe itu ya jarak. Saya sering didolani mukhibin terus bilang Gus saya doakan gini-gini saya mau nyalon bupati atau saya gini. Saya bilang gak waduh orang dongo, nak ramandi darane ulama dongane ramandi. Nak mandi kamu jadi bupati tetap nganggep karena beli. Sopo sing ora roh bupati saya gak beli. Ribet kan? Ketika mereka jadi ngunsurkan doa kamu apa karena kemarin beli? Yang beli maksudnya nggak beli nggak usah tersinggung. Jadi ribet ngadepin. Nggak artinya gini loh, doa itu jangan dipakai begitu loh. Kalau minta nasihat tak nasihati jadi bupati yang baik, gubernur yang kalau minta doa itu resikonya. Akhirnya gigi kalau diminta doa ya doa sebenarnya diisinya itu nggak doa kemenangan. Selamat. Itu nggak selamat gitu. Karena ribet. Makanya Islam itu doa itu setelah iman. Aturan iman benar baru doa. Aturan iman benar termasuk Allah itu yaf'alu ma yasha, boleh melakukan yang dikehendaki. Allah enggak boleh terdikte oleh doa kita, enggak boleh. Ya saya ulang lagi ya, mazhab Hasan Asyadzili ini khas kita. Jadi la ilaha illallah itu didahulukan sebelum istighfar. Tapi kebalikannya mazhab Imam Sanusi itu dibalik. La ilaha illallah itu kalimat yang sakral.
Karena yang sakral dibutuhkan muqaddimah, yaitu yang melafadzkan harus yang sudah bersih, yang sudah steril baru melafadzkan la ilaha illallah. Maka dalam mazhab Sanusiyah istighfar dulu baru la ilaha illallah. Nah, dalam mazhab Abu Hasan Asy'adili kebalikan, istighfar itu sah setelah sahnya tauhid. Kamu ikut mana dulu? Asy'adili apa Sanusiyah? Alhamdulillah sama-sama tidak paham, ya sudah. Akhirnya sudah. Iya, saya nggak kemana-mana.